Jadi pertanyaan Pak Yanto tadi yang hubungannya betapa banyaknya ajaran-ajaran, ya, mulai dari bapak-bapak gereja banyak sekali varian-varian tentang ajaran tentang siapa Yesus. Nah, dan satu dengan yang lain juga ada kemiripan. Nah, saya tidak berbicara tentang ajaran yang viral sekarang, kristologi, yaitu kristologinya Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Nah, di buku saya, di halaman 320, di buku yang saya tulis ini, Kristologi yang lain, identifikasi sosok Yesus Kristus atau masalah teologis dalam 17 seminar Logos Pendeta Dr. Erastus Sabdono, di situ saya katakan bahwa banyak sekali ajaran-ajaran antara satu dengan yang lain yang mirip dan bisa saja, saya katakan bisa saja ini bersentuhan dengan ajaran Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, ya, seperti ajaran nano-nano. Ada orang mengatakan apakah ajaran ini dapat dikategorikan sebagai sekte baru, atau ini hanyalah pengulangan, atau ibarat seperti comot sana comot sini lalu digabungkan. Dua-duanya bisa disebut sekte baru atau juga bisa pengulangan atau penggabungan beberapa ajaran. Nah, ini dia yang saya temukan dan saya pelajari. Adanya kemiripan-kemiripan ajaran-ajaran terdahulu dengan ajaran Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Misalnya ajaran Montanisme. Hubungannya atau aspek apa yang saya sebut ini mirip? Misalnya gerakan Montanisme itu yang dilahirkan oleh, dipimpin oleh Montanus yang berasal dari Orde Bau, itu dimulai dari kemirisan atau kesedihannya melihat gereja yang sungguh memprihatinkan. Banyaknya orang yang hanya mementingkan jabatan dan gelar dalam organisasi. Nah, kalau Bapak ikuti khotbah Pendeta Dr. Erastus Sabdono, juga ada arah dari sana, keprihatinan terhadap gaya hidup gereja-gereja. Makanya akhirnya memfokuskan kepada surga baru dan bumi baru atau LBB itu, atau berkemas-kemas ke surga. Nah, itu seperti ada pertalian. Kemudian Arianisme yang tentu saja secara doktrinal ini ada kemiripan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang dihinggapi oleh Allah sehingga dia menjadi seperti Allah, tetapi dia bukanlah Allah yang sehakikat atau setara dengan Bapa. Kemudian yang ketiga, yang kemungkinan bertautan dengan ajaran Pak Erastus, Nestorianism. Tentang apa atau aspek apa itu? Misalnya kalau Anda membaca pikiran Nestorius, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah sebuah rumah kudus bagi Logos, Allah. Jadi Yesus itu sebagai objek yang ditinggali atau didiami oleh Logosnya Elohim Yahweh. Sehingga dengan demikian Logos yang kekal itu tinggal dalam oknum Yesus yang bebas, begitu. Ini juga bisa Anda temukan dalam seminar Logos, ya. Nah, akhirnya lama-lama Logos itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus melalui penderitaan, kesengsaraan, kelaparan, ketakutan, dan yang lain-lain. Nestorius mengajarkan bahwa Yesus disembah bukan karena dia Allah, melainkan karena di dalam Yesus Allah berada. Nah, ini adalah pertautan-pertautan dari ajaran-ajaran dari masa ke masa. Yang keempat, Eutychism, ya. Eutychus yang memprakarsai pikiran bahwa tabiat Kristus itu ketika dihinggapi Logos itu menjadi seperti suatu ilahi. Makanya ada percampuran antara kealahan dan kemanusiaan. Wah, ini keren juga ini pikiran semacam ini. Sehingga nanti akhirnya Yesus itu antara seperti bukan manusia, bukan Allah. Jadi bagaimana? Nah, itu memang ajaran-ajaran yang unik sejak dari dulu telah ada. Kemudian berikutnya yang kelima, Pelagianisme yang digagas oleh Pelagius. Apa kemiripannya dengan ajaran Pendeta Dr. Erastus? Pelagius mengajarkan bahwa keselamatan itu bukan anugerah, tapi sesuatu yang diperjuangkan melalui kehidupan yang
memperlihatkan kebajikan, kemudian upaya keras dari manusia untuk hidup kudus di hadapan Allah. Ini pada abad keempat sudah diajarkan oleh Pelagius, dan itu nanti yang dihajar oleh Agustinus. Yang keenam, Ebionism. Yang jelas dia menolak kealahan Yesus. Jadi kalau sekarang kita mendengar pengajaran pendeta Dr. Era Sabdono yang betul-betul menolak Yesus itu sederajat dengan Allah, menolak Yesus sebagai Yahweh, itu sudah diajarkan oleh kaum Ebionism pada abad keempat. Nah, ini yang menarik. Yang ketujuh, adoptionism atau adopsianisme. Ini juga ada kemiripannya. Apa kemiripan? Atau dalam aspek apa mirip? Bahwa Yesus awalnya hanyalah seorang manusia biasa yang terpilih oleh Allah karena kebajikannya, kesetiaannya, atau karena tindakan-tindakan Yesus yang sangat dipandang indah itu. Maka diadopsi dia menjadi anak Allah. Diadopsi dia menjadi Tuhan. Nah, itu pikiran atau gagasan dari adoptionism. Kemudian yang kedelapan, pikiran Joachimisme yang digagas oleh Joachim. Ini juga ada miripnya dari segi aspek praktis. Apa semangat dari Joachim? Kita meningkatkan jam doa, meditasi, kemudian memperkuat pengharapan tentang akhir zaman, atau dengan kata lain tidak mengindahkan keindahan-keindahan dunia. Kalau istilah Pak Erasus, kita tidak boleh lagi bercinta dengan dunia ini, atau kita harus mengalihkan pandangan kita dari dunia ini. Itu Joachisme. Kemudian ada Sosirnusisme yang digagas oleh Sosirnis. Apa kemiripannya? Kemiripannya sama-sama menolak Tritunggal dan sama-sama terpesona dengan paham monoteisme radikal. Allah yang esa secara numerik. Jadi Yesus itu tidak mungkin bisa didudukkan sederajat dengan Allah. Begitu. Kemudian yang jelas, saksi-saksi Yehova yang digagas oleh Charles Russell. Ya, itu adalah kelanjutan dari pikiran Arius. Kemudian Mormonism yang digagas oleh atau didirikan oleh Joseph Smith yang sama-sama menolak Tritunggal. Dan juga sama-sama meyakini adanya potensi manusia menjadi Tuhan. Jadi perhatikan ini, kawan-kawan. Yesus itu adalah manusia biasa mengenakan logos Elohim Yahweh sehingga nanti pada akhirnya menjadi Tuhan. Ini juga ada dalam ide dari Joseph Smith. Begitu. Kemudian Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan istilah Christian Science yang digagas oleh Mary Baker Eddy, ya, yang juga menolak Tritunggal dan mengatakan bahwa gagasan Tritunggal itu merupakan tradisi yang berasal dari agama kafir. Itu dikatakan oleh Mary Baker, begitu. Kemudian yang juga bersentuhan dengan ajaran yang lain adalah Unification Church yang didirikan oleh Sung Myung. Apa ajaran Sung Myung yang bisa beririsan dengan ajaran pendeta Dr. Era Sabdono? Kesempurnaan manusia. Sung Myung berpendapat bahwa orang yang menggantikan Adam ialah Yesus Kristus yang berhasil mencapai kesempurnaan. Dan sebenarnya bukan hanya Yesus saja nanti yang mampu mencapai kesempurnaan, tetapi juga semua orang punya potensi atau peluang untuk menjadi Allah kecil. Ini juga sudah ada dalam gagasan-gagasan Sung Myung. Lalu ajaran apa? Children of God yang didirikan oleh David Brand, yang juga menolak Tritunggal. Dan kemiripan yang jelas dari gagasan ini adalah tentang Allah mayor, Allah minor. Jadi David Brand juga menolak doktrin atau Roh Kudus itu sebagai bagian dari pribadi, begitu. Jadi Roh Kudus tidak seharusnya diposisikan sebagai pribadi seperti Bapa dan Anak. Kemudian Christian Unitisme yang digagas dan didirikan oleh Charles Femol, yang mewajibkan pengikutnya untuk sempurna seperti Kristus, tak bercacat seperti Kristus, atau mempersiapkan diri menjadi mempelai perempuan bagi Yesus Kristus.
Ini saudara-saudara sudah ada sejak lama, ya, ajaran-ajaran semacam ini. Kemudian the Worldview Church of God yang digagas oleh atau didirikan oleh Herbert, ya. Dia juga sama, bahwa gereja ini telah tercemar oleh budaya pagan. Bahkan Herbert juga meyakini bahwa gereja-gereja sesudah para rasul itu adalah bidat. Jadi sesudah para rasul, itu gereja-gereja itu adalah bidat. Itu mirip dalam penjelasan seminar Logos pertama, bahwa setelah para rasul meninggal, itu gereja itu dikuasai oleh orang-orang non-Yahudi yang sangat mengagungkan filsafat Yunani, yang bisa saja membawa budaya pagan atau ajaran pagan ke dalam gereja. Kemudian berikutnya yang menarik, saudara, kalau Bapak Ibu pernah mendengarkan dalam teologi kontemporer, ada yang namanya Kristologi proses. Ini didirikan oleh Hans Horn. Dalam bukunya yang berjudul Man Vision of God and the Logic of Deism tahun 1941, ia berusaha untuk menyelaraskan konsep Allah sebagai proses dengan konsep Yesus Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Tapi dalam bentuk proses. Pendeta Dr. Erastus itu menolak inkarnasi mistis. Inkarnasi instan. Allah menjadi manusia tiba-tiba, itu ditolak. Beliau percaya inkarnasi yang diperjuangkan. Gitu. Ya, unik saudara-saudara. Tetapi itu pun sudah ada dalam pemikiran para pemikir di kristologi proses, bahwa Yesus itu berproses menjadi Tuhan. Jadi dilihat dari proses kehidupan dan perjuangan Yesus, begitu. Dan Bapak Ibu mungkin sudah akrab dengan istilah Unitarianisme, yang kalau di Indonesia bukunya Eric Chang itu menjadi buku rujukan. Ini juga jelas. Gagasan dalam Unitarianisme, pertama, Yesus itu adalah manusia suci dan menjadi teladan. Jadi Yesus itu hanya diteladani, tidak perlu disembah. Gitu loh. Kita akan serupa seperti Yesus, bukan untuk menyembah Yesus. Ini berbeda sekali dengan semangat rasul-rasul yang mengikut Yesus tetapi juga menyembah Yesus. Nah, Unitarianisme hanya memposisikan Yesus sebagai manusia atau saudara yang hanya perlu diteladani. Kemudian apa? Spirit dalam teologi Yesus sejarah. Bapak Ibu pernah dengar istilah Yesus sejarah? Yang mendefinisikan dan mengidentifikasi Yesus sebagai orang yang dulu betul-betul pernah hidup. Begitu. Manusia biasa. Ini banyak dalam pemikiran-pemikiran teolog modern. Seperti Herman Samuel Reimarus tahun 1694. Kemudian David Fritz Starus tahun 1808. Kemudian Albert Rizal tahun 1822, Adolf Harnack tahun 1851, yang mengamati Yesus berdasarkan sudut pandang sebagai manusia. Atau Robert Fang dan John Dominic Crossan, yang hanya menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu. Nah, ini namanya Yesus sejarah. Nah, jadi kalau kita lihat, ini menarik karena rupanya ajaran-ajaran dari sejak dulu itu telah banyak macamnya, banyak variannya, dan satu dengan yang lain itu bisa saling terkait. Jadi makanya itu sebabnya kita perlu hati-hati dalam berteologi, supaya kita tidak mudah ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini. Sejarah membuktikan bahwa penyesatan dan pengajaran-pengajaran sumbang itu telah hadir sejak abad kedua dengan varian-varian atau konsep-konsep atau formula-formula yang beragam dan bervariasi. Begitu.